Halo semuanya, kenalin gue Anastasia Yolanda. Saat ini gue lagi kuliah di jurusan Akuntansi Universitas Indonesia angkatan 2020. Di sini gue bakal sharing singkat mengenai akuntansi yang selama ini gue pelajarin. Jadi sekilas mengenai akuntansi, sebenarnya ini gue bakal merujuk pada silabus UI langsung. Jadi di semester 1 kalian bakal belajar tentang pengantar akuntansi. Sebenarnya ini kayak benar-benar basic dari waktu kalian belajar SMA. Jadi kalian bakal belajar tentang jurnal dan juga belajar tentang masukin atau posting ke buku besar dan juga worksheet gitu ya. Nah, kemudian ada akuntansi keuangan. Dan di akuntansi keuangan, kalau di UI sendiri itu dibagi dua. Ada akuntansi keuangan 1 dan akuntansi keuangan 2. Di semester 2, kalian bakal belajar tentang akuntansi keuangan 1, dan di semester 3, kalian belajar akuntansi keuangan 2. Kalau nggak salah, akuntansi keuangan 1 tuh kalian bakal belajar kayak lebih mendalam masing-masing akun. Kayak di aset itu kan ada piutang, equipment gitu-gitu. Itu kalian pelajarin masing-masing dari aset itu tuh kayak gimana sih pencatatan akuntansinya. Kemudian kalau dari liabilitas, kalian kayak utang jangka pendek dan sebagainya itu gimana sih pencatatannya kalau di akuntansi secara mendalam begitu. Kalau akuntansi keuangan 2, kalian belajar itu lebih kayak financial instrumen. Kemudian kalian belajar juga kayak tentang pencatatan akuntansi di saham dan juga obligasi, dan masih banyak lagi. Nah, habis itu ada akuntansi keuangan lanjutan, lalu ada akuntansi biaya. Nah, sebenarnya perbedaan akuntansi biaya dan akuntansi keuangan itu adalah, kalau akuntansi keuangan itu tuh tujuannya itu adalah untuk para apa ya, pemegang kepentingan yang eksternal gitu, kayak investor ataupun kreditor. Sedangkan akuntansi biaya itu lebih ke internal. Jadi kayak manajer, kayak membantu manajer ini kayak mutusin permasalahan, karena kita bakal ngomongin tentang kayak pengalokasian cost-cost gitu. Nah, kemudian ada akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen itu kayak lanjutan dari akuntansi biaya. Lalu ada audit dan pajak, dan juga matematika keuangan. Kalau matematika keuangan itu sebenarnya kayak matkul baru di UI, dan dia akan belajar kayak future value, present value, dan sebagainya, kayak dana pensiun, dan lain-lain. Nah, sebenarnya nggak akuntansi aja, jadi kita juga akan belajar tentang ekonomi. Itu ada ekonomi makro, ekonomi mikro, ya seperti biasa sih kayak waktu kita belajar di SMA, cuman dia bakal lebih dalam lagi. Dan itu juga pasti lebih banyak membahas tentang kurva-kurva ya, dan juga perhitungannya. Dan sebelum belajar ekonomi, kalian juga akan belajar matematika dasar ekonomi dan bisnis, kayak kalian bakal belajar integral, kemudian belajar turunan, dan masih banyak lagi yang bakal kepake banget di semester-semester berikutnya. Nah, kalian juga akan belajar tentang pengantar manajemen, pengantar bisnis, kemudian manajemen keuangan. Manajemen keuangan tuh basically mirip banget sama matematika keuangan, cuman dia lebih banyak juga materinya. Kemudian ada manajemen pemasaran, manajemen operasi. Kalau manajemen operasi, kalian juga akan belajarin tentang kayak operasional secara teknis perusahaan. Jadi kayak gimana sih cara perusahaan tuh kayak membuat schedule untuk memesan inventory-nya. Nah, kemudian pasti banyak lagi mata kuliah-mata kuliah lainnya. Nah, selanjutnya kalian tuh bisa kuliah di mana aja. Nah, itu banyak banget universitas yang membuka, dan ini contoh-contohnya sesuai yang ada di slide ya. Nah, kemudian prospek kerjanya juga bisa dilihat kayak lebih banyak orang kayak ngomong biasanya jadi akuntan gitu, atau nggak jadi auditor, dan nggak menutup kemungkinan bagi kalian untuk menjadi entrepreneur gitu kan. Nah, nanti kalian juga bakal sering dengar yang namanya Big Four. Jadi Big Four itu adalah KAP. KAP itu adalah kantor akuntan publik. Nah, itu yang terbesar. Itu tuh ada EY atau Ernst Young, ada PwC, ada KPMG, sama ada Deloitte. Nah, kemudian kalau misalkan kalian bingung, kalian tuh cocok atau enggak, itu adalah dari kalian tuh teliti apa enggak. Karena kita tuh harus bisa balance, karena kadang kalau misalkan balance pun hasilnya bisa salah juga. Kemudian konsisten, kalian tuh kayak nggak boleh gitu loh berubah-ubah policy yang kalian pakai. Kemudian juga, maksudnya kayak misalkan nih, kalau misalkan kalian mencatat persediaan, ya udah kalau FIFO ya FIFO terus, jangan tiba-tiba berubah jadi average cost, kecuali kalau misalkan kalian ada situasi kondisi tertentu gitu ya untuk mengubah policy. Nah, kemudian ada jujur. Jujur itu kayak kadang kalian bakal dihadapi yang namanya ethical dilemma. Jadi kalian harus milih nih, apakah gue harus jujur atau gue harus milih uang gitu kan. Nah, kemudian analisis. Jadi mungkin sebagian besar orang mikir kayak akuntansi ya pasti ngitung-ngitung doang. Tapi sebenarnya kita juga perlu yang namanya menganalisis. Kita harus bisa analisis dan membantu manajer untuk mengatasi permasalahannya.
Nah, untuk keragaman jalur masuknya, seperti yang kalian tahu juga ada SNM, SBM, ujian mandiri atau PTN, di mana kalau di UI nanti dia juga ada PPKB ya, terus kalau untuk kelas internasional juga ada talent scouting. Oke, nah ini untuk fakta-fakta uniknya bisa kalian lihat juga di sini. Dan selanjutnya kepanitiaan dan organisasi yang dapat diikuti. Kalau eksternal itu ada sesuai yang ada di slide. Selain itu juga ada Ikatan Akuntan Muda. Nah, cuman Ikatan Akuntan Muda ini kayak langsung di bawah IAI langsung, cuman dia itu berbayar gitu. Tapi dia bakal ngedapetin yang namanya um, ngedapetin yang namanya PSAK atau SAK online ataupun dalam bentuk fisik ya. Terus ada juga internal, mungkin internal di sini ada internal UB ya, tapi kalau untuk di UI itu nanti ada yang namanya SPA atau Studi Profesionalisme Akuntansi, akuntan maksudnya. Kemudian kalau untuk panitianya itu kayak ada ATV untuk audit, ada IAP untuk akuntansi secara umum, dan ada TSC untuk yang perpajakan. Nah, kemudian ada lomba yang dapat diikuti, itu ada Olimpiade Akuntansi, atau bisa kalian sebut nanti namanya accounting competition, jadi kalian kayak bakal dikerjain soal-soal yang berhubungan akuntansi. Kemudian ada karya tulis ilmiah, ya kalian kayak menganalisis ataupun bahkan memberikan solusi gitu. Kemudian ada bisnis plan yang kayak kalian tuh harus ngebuat sebuah bisnis. Kemudian ada bisnis case juga, di mana kalian bakal dikasih sebuah case dan diminta untuk mengerjakan paper selama 1-2 minggu gitu, dan bakal dinilai dan masuk ke semifinal untuk presentasi lagi. Oke, mungkin segitu aja untuk penjelasan dari akuntansi. Kalau misalkan ada yang masih penasaran atau masih bingung, bisa banget langsung kontak gue di line yang ada tertera di slide berikut. Thank you semuanya.